Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah yang kami ta'zimi dan kami hormati Al-Habib Zaki Assegaf beserta keluarga, begitu juga para asatid, para kiai yang kami hormati pula Bapak Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, lisan kita basah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita acaranya yaitu haul, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith, qaumun amwatun tuhyil qulub bidzikrihim. Mereka adalah suatu kaum yang sudah wafat. Tuhyil qulub bidzikrihim, hati ini bisa hidup bidzikrihim dengan mengenang mereka. Wa qaumun ahya'u tumitul qulub bidzikrihim. Sedangkan ada suatu kaum yang masih hidup, ketika kita membicarakan mereka hati kita menjadi mati. Jadi kita membicarakan, mengulik sejarah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad agar hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, man aktsara min dzikril auliya wa salihin yutilullahu umrahu li'annahum yad'una lahu fi kuburihim bitulil umur. Barang siapa seorang yang banyak min dzikril auliya wa salihin, menyebut para aulia dan orang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur orang tersebut. Li'annahum, karena mereka para aulia dan orang soleh, yad'auna lahu fi kuburihim bituli umrihi, mendoakan mereka agar mereka ini panjang umur. Dikatakan juga inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ketika mengenang orang soleh turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum rahmat turun yaitu fi'lul khair, mengerjakan kebaikan. Sebelum mengerjakan kebaikan ar-raghbah, ada rasa cinta. Sebelum rasa cinta dzikrus sholihin. Jadi ketika kita menyebut, mengenang kisah sejarah orang-orang soleh, di hati kita tumbuh rasa cinta. Ketika sudah punya rasa cinta di dalam hati, maka mengikuti orang yang dicintai fi'lul khair, mengerjakan kebaikan. Ketika sudah mengerjakan kebaikan, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sejarah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau dikatakan di sini, setiap selesai belajar setelah sholat duha, beliau ini sholat di setiap masjid yang beliau lalui, melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak ini ya. Kalau kita aja sholat 5 waktu, kadang subuhnya telat terus, malam acara, subuh usolli fardhu subuh, kawanan lillahi ta'ala, bahkan tidak sholat dan lain sebagainya. Beliau setiap selesai dares, selesai sholat duha, masuk ke satu masjid dan masjid yang lain, sholat 100 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baina sama wa sumur sat ping rolas. Nah, beda. Imam Haddad ini orang soleh yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini juga termasuk amalannya Imam Haddad, beliau ini membaca surat Yasin setiap ba'da sholat sekali. Kita wirdul latif baca Yasin sekali sambil ngantuk-ngantuk. Beliau setiap ba'dal maktubah beliau membaca surat Yasin. Setiap subuh, selesai sholat duhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, membaca surat Yasin sekali. Dikatakan juga di sini, beliau tidak pernah menyentuh tangan beliau kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dari beliau balik sampai beliau wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan juga di sini, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dari kecilnya sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita jamaah sholat aja bolong-bolong, setahun ping pindho Idul Fitri, Idul Adha. Jumatan nek ra wajib ya ora Jumatan. Beliau Imam Haddad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Santri kalau meninggalkan sholat berjamaah aib, cacat. Ya, apalagi santri. Jadi katakan di dalam kalamnya Habib Alwi bin Syahab itu, likulli shay'in sofwah wa sofwatu sholat takbiratul ula. Setiap sesuatu itu ada intinya. Intinya sholat takbiratul ula bersama imam. Dulu orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau tertinggal takbiratul ula bersama imam, ditakziai di rumahnya selama 3 hari sambil berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 hari ditakziai. Kalau tertinggal sholat berjamaah, ditakziai di rumahnya selama 7 hari dan di rumahnya diletakkan keranda mayat biar dia ingat bahwa dunia ini sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ini lebih baik daripada dunia. Nah, sekarang katakan ada satu orang datang sama Mbah Ki Hamid Pasuruan. Mbah ngapunten, jih pripun, saya ini kendala masalah rezeki. Gimana ini? Dikasih amalan dikir atau selainnya. Mbah Ki Hamid ngasih amalan, jangan tertinggal sholat berjamaah subuh selama 41 hari, maka rezeki datang kepada engkau min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi subuh orang muslimah itu paling sholatnya paling sulit itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Malesnya bukan main itu di situ. Padahal coba panjenengan bisa tahu siapa orang yang paling kaya. Coba panjenengan umpamanya ketik di internet orang yang paling kaya di dunia, disebutkan ini. Padahal orang yang paling kaya adalah orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Katakan rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih afdol daripada dunia seisinya. Jadi kita mengenang bukan hanya mengenang, tapi mengenang tumbuh di dalam hati cinta kepada mereka, mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka sehingga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ini tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi dari A sampai Z semuanya sudah dilakukan. Di akhir umurnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memanjangkan rambutnya. Ditanya, wahai Imam Haddad, kenapa engkau memanjangkan rambut? Saya mencontoh Nabi di akhir umur saya. Jadi semua sunnah Nabi sudah dikerjakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau kita ditanyai, sunnah apa yang kau kerjakan? Waduh Bib, sunnah nopo? Sementing manut, madep, mantep. Ya bagus. Madep, mantep, manut bagus. Lebih bagus lagi mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh kecil. Orang pakai sandal itu sunnahnya kanan dulu baru kiri. Kemudian nyopotnya kiri dulu baru kanan.
Dikatakan oleh Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim, barang siapa yang istiqomah pakai sandal kanan nyopot kiri, terus kiri nyopot baru kanan, kalau nyopot, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang tersebut dari penyakit bawasir. Tidak kena penyakit ambeien. Di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra disebutkan juga, barang siapa yang istiqomah pakai sandal kanan terus kiri, nyopotnya kiri baru kanan, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut tidak kena penyakit dalam. Nah, ginjalnya dijaga sama Allah. Padahal baru sunnah sandal. Padahal sunnah Nabi banyak dari ujung sampai ujung. Kalau kita ngamalkan satu persatu, maka kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, contoh. Kita kalau menjalankan sunnah Nabi yang kecil-kecil aja, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Dikatakan Habib Abdullah bin Husain Thahir, barang siapa seorang istiqomah mengerjakan itu semua, maka di wajahnya itu ada guratan cahaya. Orang lihat tuh seneng, adem, ayem. Yang sumpek lihat wajah orang tersebut hilang sumpeknya. Kan ada sebagian wajah orang kalau kita sumpek lihat tambah sumpek. Wonten. Tapi ini orang-orang soleh, mereka ngelihat wajahnya mereka, kita sumpek hilang sumpek kita. Ya Allah, teduh wajahnya. Ya Allah, wajahnya itu idem. Menyebabkan penyakit hati itu semuanya hilang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan pertemuan kita malam hari ini kita bisa tahu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menertibkan dzikir nabawi berbentuk namanya dzikir Ratib Al-Haddad pada tanggal 27 Ramadan, pada waktu itu malam Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, barang siapa seorang yang istiqomah membaca Ratib Haddad, maka diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sepele. Tapi istiqomah itu yang berat. Istiqomah bukan istri loro saomah, bukan. Istiqomah jalankan mudawamah, mulazamah, ya. Walaupun dalam keadaan capek dia tetap mengerjakan itu semua. Contoh kecil, dalam Ratib Haddad itu ada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun. Dikatakan barang siapa seorang membaca itu, maka Allah Subhanahu wa taala 3 kali menjaga sampai sore. Baca di sore hari dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Pernah suatu saat di dalam Sarah Ratib Haddad itu disebutkan ada sahabat Nabi punya khadamah, pembantu. Pembantunya ini anyel sama sahabat Nabi. Setiap pagi kalau minum kopi diracun. Pakai racun yang top nomor 1. Sebelum minum kopi baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Minum. Enggak kena apa-apa. Hari kedua diracun lagi sampai 40 hari. Coba kita sekali sudah wafat wis, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini 40 hari enggak meninggal-meninggal. Di hari yang 41 orang ini heran pembantunya. Wahai fulan bin fulan, engkau ini sebenarnya dari makhluk apa? Malaikat, manusia, jin atau apa ini? Kenapa? Engkau setiap pagi selama 40 hari kopi tak beri racun, tidak kena apa-apa. Dijawab, kami ini suatu kaum yang mana kalau makan dan minum membaca zikir yang warid langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Gara-gara itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita jangan racun, nanti nyoba katanya Pak Ali minum racun enggak apa-apa. Jangan. Kalau kita minum obat. Kalau minum obat baca itu 3 kali. Sehingga obatnya itu enggak nyerang ke penyakit yang lain. Enggak nyerang ginjalnya, enggak nyerang jantungnya, paru-parunya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh para ulama, kun fi ta'atik nadiran ila man dunak wa ila man fawqak litashhada fadlullahi alaika wa taslam minal ujub. Kun fi ta'atik, kalau kalian urusan taat,
itu ngelihatnya atas dan lihat bawah. Misal kita setiap hari sudah sholat berjamaah, jangan lihat diri kita sama, jangan lihat orang yang tidak sholat berjamaah, jangan, tapi ngelihat orang-orang terdahulu. Ada namanya Sayyid bin Musayyib, Sayyidut Tabi'in. Beliau mengatakan, saya ini selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam. 40 tahun tidak pernah namanya tertinggal takbiratul ula bersama imam. Kalau kita biasa, kita ngelihatnya yang atas kalau taat tuh, biar kita lebih semangat. Dan juga kadang lihat yang bawah, biar apa? Biar kita ngelihat, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya untuk aku. Nah gitu. Kemudian di sini dikatakan, wa kun fi ahwali dunya nadiran ila man dunak tastarih wa la takun nadiran ila man fawqa tat'ab. Kalau urusan dunia itu ngelihatnya yang bawah, jangan lihat yang atas. Tonggone wis tuku motor, aku ora iso tuku motor, stres. Tonggone kok bisa beli ini, bangun ini dan lain sebagainya, pikiran, asam lambung, setiap hari keroan. Nah, jadi urusan dunia ngelihatnya yang bawah, jangan lihat yang atas. Tat'ab, capek. Kalau ngelihatnya yang bawah terus, tasdari, hati ini tenang, nyaman, enak. Jadi kalau kita dibalik, kalau kita ini urusan akhirat ngelihatnya yang bawah, urusan dunia ngelihatnya yang atas. Saya pernah ketemu Pak Bu, bapak-bapak, mbah-mbah usia 80 tahun, rambutnya masih hitam, giginya belum ada yang tanggal, rumahnya gedek biasa. Saya sampai heran, 80 tahun belum ada rambut putih kok. Ini anak sudah 20 tahun rambut putih sudah banyak. 80 tahun belum ada rambut putihnya. Saya tanya, mbah ngapunten Kang Kathah, nggih pripun Bib? Ajeng tanglet kalian panjenengan pripun? Panjenengan ini punya amalan apa? Kok sudah 80 tahun rambutnya ini masih hitam, giginya belum ada yang tanggal? Jawabannya cuma dua, resep saya dua. Satu, kalau nerima rezeki dari Allah, saya berucap alhamdulillah, qanaah, nerimo, banyak sedikit alhamdulillah. Terus yang kedua, tidak kemilian bondone wong lain. Nah ini yang paling repot ini. Angel ibu-ibu wis repot nih. Nah jadi tonggone beli apa ndak kepikiran, mau A, mau B, mau C ndak urusan. Tapi kalau urusan akhirat selalu ngelihat, oh tonggoku pengajian terus, saya harus bisa. Oh tonggoku selalu sodakoh dan lain sebagainya, saya harus bisa. Oh tonggo ini selalu sholat tahajud di malam harinya, saya harus bisa. Seperti itu. Biar hidup ini enak. Kira-kira hidup di dunia ini berapa tahun sih? 60-70 tahun. Hasadu ummati baina sitin wa sab'in. Panennya umatku itu di antara 60 dan 70 tahun. Lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Katanya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, sabar seperti kita minum obat. Kita sakit, kasih obat pahit, sabar. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Biar apa? Biar nanti sehat, beraktivitas kembali. Begitu juga di dalam kehidupan dunia kita harus sabar. 60-70 tahun, misal kalau panjenengan pengen umur panjang, tak dongake tenanan, minta umur berapa? 100, 400. Loh pase Bu, Mbak. Loh, umur itu yang penting barokah. Walaupun banyak, walaupun sedikit, kalau manfaat sama orang insya Allah panjang umur, sehat afiah. Lah kemudian di sini dikatakan oleh para ulama, sini dikatakan unduril halata allati tuhibbu ayatiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha. Lihat keadaan, kalau kalian ini pengen meninggal dalam keadaan tersebut, falzamha, lazimi. Kita ini kalau ditanya pengen meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Baca Quran. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Sholawat kepada Nabi. Falzamha, langgengi. Orang pengen meninggal dalam keadaan sholat, istiqomah main keplek. Yang meninggal dalam keadaan keplek. Orang pengen meninggal dalam keadaan zikir, tapi istiqomah ngerasani tonggone, ya mati dalam keadaan gosip.
falzamha. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Langgengi. Coba lihat, banyak orang-orang soleh itu. Mereka ini istiqomah sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Istiqomah dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Istiqomah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan sholawat kepada Nabi. Tergantung kitanya maunya apa. Kebalikannya, kalau kita tidak mau meninggal dalam keadaan tersebut, fastanibha, jauhi. Kalau kita tidak mau meninggal dalam keadaan minum minuman keras, jauhi minuman kerasnya. Kalau kita tidak mau meninggal dalam keadaan main kartu, tariku sholat, meninggalkan sholat, tinggalkan itu semua. Kerjakan ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ada satu cerita ini. Di Solo ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Ini kejadian asli ini. Ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolatkan, mau dikubur, kakinya itu tambah panjang. Kemudian dilebarkan lagi, kakinya tambah panjang lagi. Dilebarkan lagi, kakinya tambah panjang. Maka masyarakat punya ide, kakinya ditekuk, dimasukkan di liang lahat. Gara-gara durhaka sama orang tuanya. Tidak mau meninggal dalam keadaan itu, bakti sama orang tua. Ada juga di dalam kitab itu disebutkan, ada seorang kakak ngubur adiknya. Ketika dikubur, dompetnya jatuh. Dimasuki tanah, selesai pulang dilihat dompetnya jatuh. Kemudian datang ke kuburannya adiknya lagi, digali satu galian, dua galian, keluar api. Kakaknya sedih, nangis, datang ibunya, wahai ibu, ini adik ini punya masalah apa? Kok kuburannya diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya apa? Adikmu itu amalannya sebab dia dibakar sama Allah di kuburnya. Kalau sholat selalu ditunda-tunda. Duhur ya jam 2:30. Asar mau deket maghrib. Kira-kira wonten mboten? Wah, hati-hati Bu. Jadi orang datang pengajian tuh bukan hanya sekedar seneng, enggak. Datang mendengarkan dan mengamalkan apa yang dibawakan oleh para asatid, para habaib yang mereka memberi nasihat kepada kita. Biar apa? Hidup kita itu nyaman. Apa sih yang dicari di dunia ini apa? Panjenengan yang nyari di dunia ini apa? Ketenangan hati. Kalau tenang hati itu hidupnya nyaman. Tapi kalau hati tidak tenang, hidupnya tidak mungkin nyaman. Walaupun dia punya kekayaan satu dunia, tidak mungkin nyaman. Yang dicari itu ketenangan hati. Saya pernah diceritai sama ustadz saya. Beliaunya punya teman kaya betul, rumahnya di Jakarta. Tapi tidak boleh makan kecuali bubur. Tidak boleh makan kecuali, dilihat kesian, pulang malam tidak bisa tidur karena bingung kekayaannya ini, takut diambil dan lain sebagainya. Pulang dari Jakarta naik kereta, turun di stasiun balapan, ternyata maaf ada supir becak tidur di atas becaknya, kemulan sarung, karung ngorok-ngorok. Kira-kira bahagia yang mana? Di atas kasur king coil pakai AC tapi tidak bisa tidur, atau di atas becak kemulan karung, sarung sama ngorok-ngorok? Kira-kira bahagia yang mana ini? Oh, sing ngorok-ngorok. Jadi kebahagiaan itu dari hati. Caranya gimana? Biar kita ini bahagia, kumpul sama orang-orang baik, mulazamah, melazimi, mengamalkan apa yang kita tahu. Insya Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahagia di dunia, di barzah, di akhirat. Terakhir dikatakan oleh sebagian para ulama, man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Barang siapa seorang bersahabat dengan orang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut menjadi orang baik walaupun dia orang buruk. Kebalikannya, man sahibal asrar ja'alallahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa seorang berteman dengan orang buruk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut menjadi orang yang buruk walaupun dia termasuk orang yang baik. Jadi hati-hati, pilih teman yang baik. Di sini alhamdulillah di daerah Wonogiri Habib Zaki punya majelis-majelis, datangi.
Kita datang, hadir, mendengarkan, mengamalkan. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di daerah pojok-pojok sana sulit mau ngaji, sulit, mau maulidan sulit. Alhamdulillah di daerah sini makmur, alhamdulillah. Jadi penting berteman dengan orang-orang baik biar hidup kita ini juga bahagia. Besok itu di akhirat tuh ditanya. Ada satu orang ternyata ditimbang amalnya, amal buruknya lebih berat daripada amal baik. Pertanda orang tersebut termasuk orang-orang yang sakawah, celaka. Ketika mau dimasukkan ke neraka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tanyakan sama orang tersebut, pernah enggak duduk sama orang-orang alim?" Dijawab, "Enggak pernah ya Allah." Tanyakan, pernah makan bareng sama orang alim apa enggak? Enggak pernah ya Allah. Ditanya lagi, namanya sama seperti orang alim apa enggak? Enggak ya Allah. Kalau gitu masuk ke neraka. Ketika mau masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, ambil fulan bin fulan, masukkan di surga." Bingung malaikat Jibril. Ya Allah, amalan apa ini? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Ini fulan bin fulan punya teman yang mana temannya berteman dengan orang soleh, berkat itu dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kesempatan malam hari ini kuatkan hati kita, duduk di majelis-majelis orang soleh, duduk di majelis orang-orang alim. Biar apa? Biar hidup kita bahagia di dunia, di barza di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini membuahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan anak yang diakikoi menjadi anak yang soleh, membanggakan orang tuanya di dunia, di barza di akhirat, bisa menggandeng tangan orang tuanya sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus al-a'la fi jiwaril bariyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.